Dalam rilis yang disampaikan Mabes Polri, pelaku berinisial BBP merupakan orang yang membuat audio rekaman informasi bohong mengenai 7 kontainer berisi surat suara tercoblos. Pelaku secara sengaja membuat rekaman dan menyebarluaskan hoaks tersebut melalui media sosial dan grup WhatsApp. Terkait dengan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, saudara B ini adalah memposting melalui Twitter terkait dengan 7 kontainer yang sudah berada di Tanjung Priok. Kemudian yang bersangkutan juga dengan sengaja melakukan perekaman terhadap suara yang isinya adalah meyakinkan. Jadi meyakinkan kepada masyarakat, kepada para yang mendengar voice yang bersangkutan bahwa seolah-olah betul-betul sudah ada 7 kontainer yang berada di Tanjung Priok terkait dengan suara yang sudah dicoblos. Kemudian pasal yang dikenakan kepada yang bersangkutan yaitu adalah pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dari hasil pemeriksaan audio forensik, suara tersangka BBP identik dengan rekaman suara yang beredar. Dalam proses pembuktiannya, betul-betul kita mengedepankan scientific crime investigasi, artinya dengan menggandeng laboratorium forensik digital. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kombes Nu bahwa suara yang direkam tadi sudah memiliki tingkat kesamaan dengan suara aslinya itu 99%. Artinya sudah sangat kuat proses pembuktian secara ilmiah ya, bahwa pelakunya atau tersangkanya adalah saudara BBP. Sementara itu, KPU Republik Indonesia mengapresiasi kinerja kepolisian dalam mengungkap pelaku penyebar hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos. KPU pun menyerahkan. Terkait pelaku penyebar hoaks 7 kontainer telah tercoblos, pemirsa, ini kemudian akhirnya ada titik terang di mana polisi kemudian menangkap pelaku, pemirsa. Untuk mendialogkan di malam hari ini sudah bersama saya narasumber saya, Bang Nizar. Selamat malam, Abah Abimanyu dan juga Bang Aceh di sini. Pertama kali saya mau mengkonfirmasi nih, tanpa tendensi apapun. Jadi pelaku tersebut berinisial B ini bagian dari BPN atau tidak? Tidak. Bang Nizar, kenapa? Karena tidak termasuk dalam Direktorat Relawan BPN. Jadi ketua Kornas yang disampaikan di media itu bukanlah termasuk bagian dari relawan kita. Dan juga bukan termasuk bagian dari relawan Prabowo Sandi. Secara legalitas menggunakan kata-kata Prabowo dan Sandi itu di Kemenkumham kan sudah ada aturannya. Dan itu secara legalitas bisa kita buktikan apakah dia bagian mempunyai relawan ketua Kornas Prabowo Sandi. Yang perlu saya katakan di sini, saya apresiasi terhadap kinerja Polri yang sebegitu cepatnya dari tanggal 1 sampai tanggal 8 sudah bisa menangkap pembuat, kreator, dan juga penyebar hoax ini. Pada dasarnya BPN dari Prabowo Sandi mendukung penuh langkah Polri untuk menindaklanjuti bahkan menghukum seberat-beratnya sesuai dalam pasal 14 ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Karena hal ini adalah salah satu yang akan merusak kualitas demokrasi kita. Dan kita ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa inisial B itu tidak ada berkaitan dengan BPN Prabowo Sandi, tidak berkaitan dengan relawan yang ada di bawah Direktorat Relawan Prabowo Sandi. Jadi ini biar masyarakat tahu itu adalah personal yang tidak ada hubungan dengan BPN Prabowo Sandi. Oke, Bang Aceh, sudah dikonfirmasi bahwa tidak terkait dengan BPN. TKN-nya tapi melihatnya seperti apa? Ya, kalau dilihat dari apa yang dilakukan oleh seorang B ini, kan jelas hasil hoaxnya tersebut, dia mencurigai dan mengatakan bahwa 01 yang melakukan itu. Ya, kertas suara yang beredar 7 kontainer itu dilakukan pencoblosan kepada pasangan kami. Tentu itu sangat merugikan kami dong. Ya kan? Apalagi itu misalnya mengkait-kaitkan itu dengan selama ini isu yang beredar yang terkait dengan Pak Jokowi soal Cina, soal kecurangan pemilu, soal KPU. Padahal akal sehat sekalipun seharusnya kan soal
seperti kertas suara, kita tahu semua kertas suara sampai sekarang kan belum dicetak, baru disepakati desainnya seperti apa. Tetapi kok tiba-tiba sudah berani untuk mengatakan bahwa ini sudah dilakukan oleh 01. Saya kira secara logika apa yang dilakukan oleh inisial B tersebut dan diidentifikasi oleh kepolisian memiliki keterkaitan dengan dia sebut sebagai Kornas Prabowo Presiden, yaitu sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Sekalipun tadi ada klarifikasi dari Bang Nizar bahwa itu tidak terkait sama sekali dengan tim resmi. Ya, tetapi kan kita tahu yang namanya berita-berita bohong itu kerap kali dilakukan oleh pendukung dan saya kira siapapun Menarik. tidak bisa menghalangi. Itu pula Bang Nizar ya, yang waktu pembahasan undang-undang pemilu ya, soal penggunaan media sosial dan penyebaran hoax, saya waktu di Komisi 2 saya menekankan bahwa soal penyebaran hoax yang dilakukan oleh bukan peserta pemilu dan simpatisan itu memang sulit sekali untuk dikendalikan. Dan soal seperti ini adalah kasus di mana bisa saja gitu ada yang disebut dengan front stage atau yang disebut dengan backstage gitu ya. Dalam proses politik seperti ini bisa saja terjadi. Baik. Namun satu hal saya kira kalau ada pernyataan dari Bang Nizar bahwa akan menegaskan kepada siapapun pendukungnya yang melakukan itu, saya kira itu langkah yang bagus. Oke, Bang Nizar. Jadi begini, di Kominfo itu ada alat namanya mesin AIS. Jadi dia bisa mendeteksi semua percakapan yang dibuat atau juga dia apa yang dilakukan. Jadi itu dibuka saja oleh Polri karena dia mengaku-ngaku misalnya sebagai ketua relawan Kornas Prabowo Sandi. Kita kan juga merasa dirugikan karena di BPN tidak ada nama seseorang itu. Di relawan juga tidak ada nama seseorang itu. Jadi dugaan-dugaan kita buka seluas-luasnya di AIS yang diberikan Kominfo kepada Polri itu sehingga kita tahu apa motif sebenarnya B ini, ingin apa dia, untuk siapa dia bekerja dan lain sebagainya. Oke. Nah, Abah lebih lanjut mengenai jejak digital ini ya Abah ya. Kira-kira butuh waktu yang lama, susah atau mudah ketika kita membuka percakapan dari telepon seluler milik pelaku, sementara katanya kartunya sudah dibuang, handphonenya sudah dibuang, tapi sesaat lagi Abah ya ditahan dulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali bersama Anda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Abah, pertanyaan saya tadi, bisa nggak kemudian kita melihat digital forensik ketika handphone sudah dibuang, kartu sudah dibuang, bagaimana kemudian melihatnya? Pemeriksaan dari dulu sampai sekarang masih sama langkahnya, ya. Saya suka sharing juga di mana-mana, gitulah. Selalu saya bilang pertama kita melakukan telisik, teliti, dan telusur. Ya, kita telisik, kita ungkap. Tapi selalu pertama bukan dari sumber awal. Tapi sudah sumber yang tersebar dulu, gitu. Apa yang sebarkan, gitu ya, yang tersebar. Belum cari siapa pelakunya. Setelah kita mendapat itu informasi di situ, kemudian kita teliti, ya kebenaran kontennya, kira-kira kemungkinan dari mana saja itu kita sudah diungkapkan, baru kita melakukan penelusuran. Ditarik mundur, penerimanya siapa. Setiap transmisi digital selalu ada yang namanya E-number, B-number, ada pengirim, ada penerima. Saat ada penerima ini dia mulai menyebarkan, dia mendapatkan dari siapa sih? Dari si B. Dari si B dihubungi lagi, B mendapatkan dari siapa? Dirunut lagi. Akhirnya akan mendapat kepada suatu titik sumber pelaku, ya kan? Yang paling akhir di mana tidak ada lagi sumber awal daripada yang bersangkutan. Ya, nah ranahnya kan sama, selalu ranah digital yang dikirim. Setelah itu ketahuan, tinggal dicari lokasi terakhir yang bersangkutan di mana. Gitu kan. Nah, kalau punya lokasi terakhir mungkin ya kalau apabila dia sudah punya barang buktinya, dia sudah buang. Tapi mungkin juga dia cuma membuang alatnya tapi lupa dimatikan. Gitu bisa ya, jadi ya namanya suatu perangkat saat kita tidak pakai, bukan berarti perangkat digital kemudian kita tidak tahu siapa pelakunya, justru dia masih mengirim sinyal kan si alat itu gitu loh. Mungkin dia hanya sekedar membuang. Nah, gitu Abah, tadi BPN Bang Nizar juga merasa keberatan jika disangkut pautkan sama BPN.
Bisa tidak kemudian ini diungkap isi dari percakapannya, benarkah kemudian dia bagian dari BPN atau tidak, mulai dari jejak digital di media sosial atau mungkin dari telepon seluler atau kartu? Bisa banget, karena sekarang pertama kita bisa bilang dasarnya karena sudah semua pengguna seluler itu kan registered. Oke, kita asumsikan semua registered. Mungkin ada yang belum registered ya, misalnya. Tapi sekarang anggap kita semua sudah registered. Setelah dia terregistrasi, tinggal dilihat sekarang bukan karakternya terdaftar atas nama siapa, tetapi justru dari konteks pembicaraan yang ada di dalam setiap ponsel. Misalnya saya pegang ponselnya Pak Aceh atau Pak Nizwar gitu, saya pegang. Dan saya kirim apa-apa, bukan berarti itu kemudian itu adalah punya Pak Aceh, enggak kan gitu loh. Tetapi saya melakukan di sini, kan saya register nama siapa. Nah saat saya gunakan, yang penting karakternya ini komunikasi in and out dari perangkat di sini, ketahuan dia sering ngobrol sama siapa. Abis itu bisa dicek nanti perangkat-perangkat yang lain yang juga selalu berdekatan sama ini orang. Kalau kelihatan berdekatan, dia di situ, ini perangkatnya di sana, dia di sini, ini perangkat di sini ada, selalu bareng. Jarang dipakai, tetapi berarti oh ini jangan-jangan dia mempunyai dua perangkat gitu loh, dua ponsel ya kan. Nanti dilihat karakternya ini bicara dengan siapa saja, koordinasinya dengan siapa saja gitu loh. Nah, setelah dari pengungkapan dari situ, akhirnya mulai tertelusuri ya gitu loh. Nah, sekarang orang yang bisa bilang, oh kalau di WhatsApp kan misalnya nggak bisa dibaca karena encrypted, ya kan? Mungkin pelakunya nggak pakai WhatsApp karena dia tahu perangkat-perangkat sekarang yang justru anti sadap adalah yang candy bar atau yang dia dibilang masih yang jadul. Ya, dia kalau pakai yang jadul dia komunikasi lewat mana? SMS. Gitu loh. Nah, kalau sih udah berbasis SMS, semua SMS kan masuk yang namanya SMS Center gitu ya, SMSC, dan kemudian dari sana kelihatan masuk ke seluler gitu loh. Ya kan dari sana kelihatan dia ngirimnya kemana saja komunikasinya gitu loh. Bang Nizar, ini kan memang polisi belum memberikan statement ini B ini siapa, kemudian benarkah kemudian BPN atau tidak. Tapi bagaimana ya kemudian ya supaya ini tidak kemana-kemana isunya, karena ini pasti merugikan dari BPN. Makanya saya jawab tadi di BPN dan saya sudah mendapatkan info langsung bahwa itu adalah bukan bagian dari BPN. Bukan ada relawan yang berafiliasi dengan BPN. Bahkan kita mendorong kepada pihak kepolisian dengan alat-alat yang dimiliki untuk membuka yang disampaikan Abah tadi, in-out-nya dia berkomunikasi dengan siapa saja, motifnya apa, dia bekerja untuk siapa dan untuk apa. Ini yang akan kita cari. Kita sudah sangat berhati-hati sekali karena kita adalah ini pesta demokrasi, kita kubu penantang, kita harus on the track menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi ini mendorong kepada pihak kepolisian dibuka aja, diaudit seluas-luasnya. Tapi Bang Nizar, bagaimana kemudian menjawabnya ketika B ini pernah mendeklarasikannya di media sosial bahwa dia bagian dari BPN? Iya, tapi secara legalitas formal bisa saja dia seperti itu, mendeklarasikan sebagai ketua Kornas Prabowo Sandi, oke lah. Akan tetapi legalitas hukumnya kan BPN tidak tahu sampai hari ini bahwa B itu siapa. Kemudian dia disuruh siapa, bagian dari siapa yang mengendos. Ini nggak ada sampai hari ini. Karena dari beberapa jejak digital yang kita tahu, B ini juga aneh bagi kita karena tidak pernah terlibat sebelumnya dengan kita. Bahkan dia tidak mempunyai legalitas hukum apapun. Jadi kita juga bertanya, jangan-jangan ini adalah orang yang dimainkan. Tapi dugaan ini untuk merusak kubu kita misalkan. Makanya kita mendorong, sudahlah karena ini adalah ranah polisi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik, untuk mengusut tuntas masalah ini dan menghukum seberat-beratnya. Karena orang ini adalah memberikan penyebaran hoax yang merugikan bukan hanya kepada kami, mungkin kepada tim 01 juga merugikan karena Pak Joko Santoso disebut-sebut juga di situ. Tapi alhamdulillah kita tidak ceroboh dan tidak menanggapi seperti yang disampaikan oleh B ini. Bang Aceh melihatnya seperti apa? Karena ada hal lain yang kemudian bisa jadi bumerang juga. Kemudian ini merugikan BPN, kemudian arahnya kemana TKN? Enggak, yang jelas bahwa ini sangat merugikan kita. Itu yang pasti. Ya. Kenapa? Karena kita dituduh melakukan tindakan, melakukan pencoblosan terhadap 70 juta suara. Yang selama ini orang melihat bahwa dilakukan oleh KPU. Masa sih kita sebodoh itu untuk menganggap KPU tidak kredibel di dalam melakukan penyelenggaraan pemilu? Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan begini, problemnya ini, masalah kasus 7 kontainer hoax ini, semakin besar ketika diamplifikasi oleh tokoh-tokoh politik.
Kalau itu tidak dilakukan, amplifikasi oleh tokoh-tokoh politik, menurut saya tidak akan sebesar ini. Dan itulah yang kemudian kita segera untuk bagaimana soal seperti ini menjadikan pembelajaran buat kita. Siapapun kalau mendapatkan informasi, apalagi informasi itu berasal dari media sosial, jangan gampang sekali untuk disebarkan. Dan seorang yang cerdas, seorang yang memiliki pengetahuan, apalagi politisi, seharusnya lebih selektif terhadap berbagai informasi, yang informasi itu belum tentu benar keberadaannya. Kalaupun juga misalnya kita mempertanyakan kebenaran dari informasi itu, bukan kemudian disebarkan ke publik. Ya. Tanyakan kepada KPU, tanyakan kepada kepolisian, betul atau tidak, sehingga ini tidak bisa menimbulkan kegaduhan menjelang Pilpres ini. Baik. Terus terang saja ya, dari sekuen ya, proses yang dilakukan pada saat munculnya ini kan seiring dengan misalnya sebelumnya ada upaya-upaya terus dengan menyebarkan hoax gitu ya. Dan hoax ini kan bukan hanya terjadi hanya pada 7 kontainer ini. Ada banyak rentetan-rentetan hoax yang ditujukan kepada kami. Baik. Isu soal PKI, isu soal Cina dan lain sebagainya itu ditunjukkan secara terus-menerus kepada kami. Itu yang saya kira yang terpenting buat kita adalah sekarang ini penegakan hukum. Bukan hanya menuntut terhadap si B-nya ini, tetapi harus dilihat siapa aktor intelektual di balik ini semua. Ya, Abah, ini mohon pencerahannya kepada pemirsa bahwa jangan salah kemudian tidak bisa diketahui pelakunya jika kita menyebar itu dengan mudahnya kemudian ketahuan lewat apapun, bahkan ketika handphone dibuang, kartunya dibuang. Bagaimana Abah? Oke, kalau kita bilang dengan mudahnya juga nggak mudah ya, gitu loh. Jadi tetap ada tahapan bagaimana upaya kita lakukan, atau upaya yang dilakukan pihak kepolisian dan dibantu orang-orang telematika, selalu pasti yang namanya antara polisi dengan pelaku pasti kan selalu ada uber-uberan nih, ya, ada trik-trik yang mesti dilakukan. Tetapi yang namanya komunikasi digital selalu ada pertinggal, ya. Pasti kemudian kehati-hatian dilakukan oleh seseorang yang sangat mengerti. Justru kalau dia komunikasikan, dia kirimkan kepada pihak yang kurang mengerti menanganinya, justru akhirnya bocor. Contohnya misalnya ada suatu komunikasi terenkripsi, dia mau komunikasi rahasia. Ya, si A dan saya misalnya, dia benar-benar dia jaga, dia enkripsikan semuanya itu datanya dia jaga. Dia tidak akan terpantau, ya. Dia tidak akan terdeteksi. Tetapi pas jatuh kepada saya, misalnya orang yang biasa, pas orang yang biasa kemudian dia begitu lugu, menyimpannya dia nggak hati-hati, kemudian tidak lakukan enkripsi, akhirnya komunikasi tersebut terbuka. Dan setelah terbuka, akhirnya apapun yang ditutup di sana, di sini kembali nyata, kayak gitu loh. Ya. Nah, kemudian keterlibatan justru yang mesti dipikirkan adalah justru reaksi yang paling dikhawatirkan. Ada aksi yang seperti ini, reaksinya kan kita tahu di Twitter ya kan, si AA lah siapa, bang, wah, sangat girap gitu ya, langsung nyebarin kemana-mana. Justru ini berhati-hati, karena saat kita ikut melakukan penyebaran, dari cuma iseng, dari cuma pengen sebagai orang yang duluan, akhirnya jadi sebagai seolah-olah terlibat. Ya, karena waktunya sudah habis, kita berharap dari kedua belah pihak, TKN dan juga BPN, edukasi lah ya, kepada bukan hanya kepada tim sukses, tapi juga kepada simpatisan yang kemudian paling berbahaya untuk tidak melakukan hoax, karena yang dirugikan oleh TKN dan juga BPN. Dan pemirsa, ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Saya Cica Anissa mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Thank you, Bang.